Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Nah, semoga Sobat Belajar kabarnya di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah, Sobat Belajar, kali ini Kak Abi di sini akan membahas tentang pelajaran sejarah, tapi bukan tentang sejarah yang soal-soalnya. Di sini Kak Abi akan menemani Sobat Belajar semua untuk ngulik nih, untuk memperdalam lagi tentang ngobrolin UTBK. Wah, ini kayak lebih teknisnya nih tentang gimana sih Sobat Belajar buat lebih detail lagi buat mengetahui teknisnya untuk ujian UTBK nih Sobat Belajar. Tentu saja Sobat Belajar di rumah juga akan Kak Abi detailin lagi tentang beberapa soal-soal yang sering keluar nih Sobat Belajar. Soal-soal yang sering banget muncul di ujian-ujian UTBK kayak gitu. Nah Sobat Belajar, sebelumnya nih Kak Abi di sini mau ngajakin Sobat Belajar semua untuk kenalan lebih deket lagi. Kak Abi pengen lebih banyak interaksi lagi sama Sobat Belajar semua. Caranya Sobat Belajar gampang banget. Sobat Belajar langsung aja kunjungin website menti.com di www.menti.com. Nah, Sobat Belajar bisa langsung klik di www.menti.com dan langsung masukin kodenya di 69651330. Nih dia kodenya. 69651330. Nah, Sobat Belajar yang masih bingung nih gimana sih cara masuknya, langsung aja klik di www.menti.com. Nah, kalau misalnya nanti dimintain kodenya, Sobat Belajar langsung aja masuk ke ini 69651330. Kayak gitu. Oke, sambil nunggu nih Sobat Belajar yang ada di rumah yang belum masuk, Sobat Belajar langsung masuk aja, Kak Abi tungguin di sini. Semoga banyak ya, biar kita bisa berinteraksi, kayak gitu. Oke, nah sebelumnya nih Kak Abi mau ceritain dulu pengalaman Kak Abi waktu ujian SBMPTN dulu namanya. Kalau misal sekarang kan berbasis komputer jadi UTBK. Nah sebenarnya sama aja seperti ujian masuk kampus lah, kita harus detail mengerjakan soalnya, terus soal-soalnya juga kalau misalnya anak sosial berarti ada sejarah, kemudian ekonomi, geografi, seperti itu. Kemudian kalau anak fisika, kalau anak IPA, anak sains berarti ada fisika, kimia, biologi, seperti itu. Dan tentu saja pelajaran yang lainnya kayak bahasa Indonesia, Inggris, seperti itu. Oke, kira-kira udah banyak nggak sih nih yang masuk? Wow, ternyata udah ada Fikar, Seruni, Rizka, dan Salsa. Halo semuanya. Kak Abi akan nunggu beberapa lagi. Kira-kira apakah masih ada yang masuk nih di pembahasan kita kali ini? Kita tunggu lagi. Oke, sambil nunggu nih kira-kira gimana sih persiapan Sobat Belajar semua tentang UTBK-nya? Nanti akan semuanya jawab ya. Oke, Kak Abi rasa cukup segini dulu atau mau gimana? Masih Kak Abi kasih waktu lagi deh, kira-kira 1 menit lagi buat Sobat Belajar yang pengen berkomunikasi sama Kak Abi di sini untuk ngobrolin bareng tentang UTBK. Nah, Sobat Belajar langsung aja nih kunjungin websitenya www.menti.com, terus kemudian masukin kodenya di 69651330. Nah, di 69651330. Oke. Kak Abi masih tungguin, semoga makin banyak lagi biar kita makin seru lagi. Siapa aja sih yang pengen ngobrolin UTBK bareng sama Kak Abi? Karena topik Kak Abi di sini lumayan penting nih. Karena Kak Abi akan ngebahas nih tentang tanggal-tanggal penting, gimana sih buat daftar UTBK-nya, kemudian kapan UTBK-nya dilaksanakan, seperti itu. Terus kemudian kita juga akan ngebahas tentang jurusan-jurusan sejarah di kampus mana aja sih yang ada di Indonesia kayak gitu. Oke, cukup ya atau Kak Abi tunggu lagi kira-kira masih berjalan 1 menitnya ternyata. Oke, gimana nih Sobat Belajar? Semoga Sobat Belajar yang ada di rumah senang banget ya kalau misalnya kita bertemu tapi bukan di pelajaran yang untuk spesifik ngerjain soal. Karena kita di sini akan lebih tentang teknis nih, kayak misalnya cara cepat buat jawab soal, atau misalnya soal-soal sejarah yang memang sering banget keluar di UTBK kayak gitu. Nanti Kak Abi akan kasih tahu nih, jenis soal seperti apa sih yang sering banget keluar di UTBK kayak gitu. Oke, sepertinya Kak Abi akan lanjut aja ke slide berikutnya. Sekarang udah ada Fikar, Seruni, Salsa, sama Rizka. Oke, oke, oke.
Kak Abi pengen tahu dong sebelumnya sobat belajar semua di sini asalnya dari mana sih? Misalnya nih, ada yang dari Jawa Tengah, atau dari Jakarta, atau dari Depok, atau dari Gorontalo, dari mana aja yang tadi boleh disebutkan. Kak Abi pengen tahu nih kira-kira Kak Abi nih ditonton sama orang-orang dari mana aja kayak gitu. Kalau misalnya sobat belajar yang tinggalnya misalnya share dong, misalnya lagi di Jogja nih. Wah, sobat belajar tulis aja di Jogja karena Kak Abi pengen kenalan sama kalian. Oke, wah ada Aceh, ternyata ada anak Jakarta, gaul sekali ya. Jakarta dong dia nulisnya. Oke, nggak apa-apa, anak Jakarta ya. Terus, wah dari Aceh nih pasti kayak Serambi Mekah ya kalau anak-anak dari Aceh biasanya berkerudung, kemudian seperti itu namanya kayak cut seperti itu ya. Anak-anak Aceh tuh, kira-kira dari mana lagi nih ya sobat belajar? Oke, dari kota Depok. Wah, kota di mana kampus UI berada ya di Depok ternyata. Mhm. Oh, ada satu lagi Cisauk dong. Oke, di Cisauk. Nggak apa-apa, berarti Cisauk Tangerang ya kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih sudah sobat belajar semua sudah sangat interaktif nih ngasih tahu Kak Abi di mana sobat belajar tinggal. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Kak Abi mau nanya nih sama sobat belajar semua di rumah. Kira-kira sobat belajar udah pada siap belum ya menghadapi UTBK? Atau misalnya sobat belajar memang sudah mempersiapkannya nih selama ini, kayak misalnya udah belajar, ikutan bimbel di Ayo Belajar, atau gimana? Coba kami mau tahu, kalian sudah siap belum ya untuk UTBK? Apa belum siap atau gimana? Coba kasih tahu Kak Abi, kalian sudah siap atau belum? Oke, sambil kita nunggu jawabannya, kira-kira banyak nggak sih teman-teman sobat belajar semua di rumah yang udah siap atau misalnya yang sudah siap banget gitu atau misalnya yang masih belum siap? Nanti kita akan ketahui di sini. Wow, sudah ada satu yang belum yakin. Siapa nih kira-kira masih ada yang belum yakin nih ternyata. Wah, sobat belajar, kita tunggu lagi ya. Sudah siap belum ya sobat belajar di rumah untuk ujian UTBK? Kalau misalnya kita lihat ujian UTBK ini sudah hampir di depan mata nih sobat belajar. Jadi buat teman-teman atau sobat belajar di rumah yang belum siap, sobat belajar bisa langsung tuh namanya siap-siapin dirinya dari mulai persyaratannya. Sobat harus tahu apa aja. Terus sobat belajar harus juga tahu tanggal-tanggal pentingnya tuh kapan aja kayak gitu. Terus kemudian sobat belajar juga harus tahu nih kapan aja sih teknisnya dilaksanakan kayak gitu. Oke, ternyata sudah dijawab nih. Wah, satu orang yang sudah siap. Wow, keren banget. Dan sisanya tiga orang lagi belum yakin atau belum, ya istilahnya belum siap lah sama yang namanya ujian UTBK. Nah, ini bagus banget buat teman-teman yang belum siap. Semoga dengan kita ngobrolin UTBK di topik hari ini, teman-teman sobat belajar semua yang belum siap akan lebih prepare ya, akan lebih siap lagi, akan lebih mantap lagi buat daftar UTBK. Oke deh, sebelumnya Kak Abi mau jelasin dulu tanggal-tanggal penting pelaksanaan ujian UTBK ini. Nah, kita lihat ya, tanggal-tanggal berapa aja sih? Tanggal-tanggal berapa aja sih yang termasuk dengan tanggal-tanggal penting? Nah, oke. Nah, ini dia tanggal-tanggal penting untuk ujian UTBK nih sobat belajar. Kira-kira kita mulai dari bulan apa ya? Ini kita mulai dari bulan Februari. Nah, ternyata registrasi sebelum sobat belajar untuk melanjutkan ke registrasi UTBK nih sobat belajar disarankan atau untuk registrasi di akun LT MPT-nya dulu nih. Jadi harus sobat belajar pertama harus registrasi dulu di LT MPT-nya dulu. Nah, untuk UTBK dan SBMPTN tentu saja. Nah, sobat belajar harus udah registrasi nih. Registrasinya ternyata sudah dibuka dari tanggal 7 Februari, which is udah sebulan yang lalu maksud Kak Abi. Jadi kayak udah lama lah sobat belajar harus ikutan daftarnya. Nah, kemudian setelah di bulan Februari ini, Kak sobat belajar harus daftar dulu di LTMPT. Nah, sobat belajar baru bisa untuk mendaftarkan diri sobat belajar semua di kolom untuk ujian UTBK-nya. Untuk pendaftaran UTBK-nya itu. Nah, kita lihat ternyata ada di bulan apa ya? Oke. Nah, ini dia. Ternyata
Di bulan Maret ada juga nih Sobat Belajar, ternyata close registrasi akun LTMPT. Untuk UTBK dan SBMPTN tanggal 12 Maret. Nah, ini sebentar lagi ya Sobat Belajar. Close registrasinya. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar belum registrasi di LTMPT, nah Sobat Belajar buru-buru deh untuk registrasi karena sebentar lagi kan sudah tanggal 12 nih. Nah, Sobat Belajar bisa cepat-cepat untuk registrasi di sana. Seperti itu. Nah, terus untuk pendaftaran UTBK-nya ternyata itu tanggal 15 Maret nih Sobat Belajar. Jadi jedahnya dari penutupannya itu sekitar tanggal 12 nih. Berarti 12, 13, 14, 15. Nah, 3 hari setelah penutupan pendaftaran registrasi LTMPT, nah Sobat Belajar baru bisa nih buat daftar UTBK sama dengan daftar SBMPTN sama ya tanggalnya. Jadi dimulai pada tanggal 15 Maret. Jadi kalau misalnya sekarang masih tanggal 5 nih, berarti kita masih punya waktu 10 hari lagi buat sampai ke tanggal 15 Maret. Seperti itu Sobat Belajar. Oke, yang paling penting yang tadi ini, pendaftaran akun LTMPT-nya ditutup tanggal 12 Maret nih Sobat Belajar. Jadi kurang lebih semingguan lagi ya. Nah, ini kan ternyata kalau misalnya Sobat Belajar tunda-tunda nih, seminggu tuh berasa cepet banget loh Sobat Belajar. Jangan pernah menunda-nunda, apalagi ini pendaftaran kan. Nah, Sobat Belajar harus cepet-cepet deh daftar, biar bisa ikutan yang namanya UTBK dan SBMPTN. Oke, kita akan lanjut lagi. Ke bulan April, Sobat Belajar. Tanggal-tanggal penting di bulan April. Wah, ini dia. Nantinya pendaftaran SBMPTN dan UTBK, Sobat Belajar, akan ditutup nih di tanggal 1 April 2021. Nah, berarti kurang lebih masih ada 1 bulan lagi dari sekarang untuk penutupan dari pendaftaran si SBMPTN dan UTBK ini tanggal 1 April 2021. Dicatat ya Sobat Belajar, jangan sampai lupa. Kalau misalnya tanggal terakhir untuk pendaftaran UTBK itu tanggal 1 April. Nah, kemudian setelah daftar, terus kami kan awalnya registrasi nih. Terus kemudian Sobat Belajar daftar tuh. Nah, setelah daftar, Sobat Belajar pasti dong ujian dong. Kan nggak mungkin nggak ujian, masa langsung masuk ke kampus. Nah, Sobat Belajar harus ujian dulu. UTBK-nya pelaksanaannya gelombang 1 nih. Jadi ada gelombang pertama. Gelombang pertama dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 18 April. Nah, berarti Sobat Belajar harus sudah ready banget nih karena bulan depan, sekarang kan Maret nih, terus bulan depan besok April, nah itu sudah udah pelaksanaan ujian UTBK gelombang satunya. Wah, cepet sekali ya, nggak akan terasa nih Sobat Belajar. Makanya benar-benar kayak harus, wah benar-benar dikebut deh belajarnya apa aja. Harus mateng tentang pelajarannya. Terus kemudian pelaksanaan gelombang 2. Jadi ternyata habis gelombang 1, Sobat Belajar akan lanjut ke gelombang 2 nih. Kita lihat dulu. Gelombang 2 itu tanggal 26 April 26 April. Jadi gelombang 2 dilaksanakan tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei. Nah, ini dia. Jadi Sobat Belajar harus perhatiin sekali. Tanggal-tanggal penting ini walaupun sepele terkesannya, tapi akan bisa bikin panik kalau misalnya udah ternyata deket-deket banget kayak gitu. Oke, sekarang Kak Abi akan lanjut ke bulan berikutnya. Ternyata bulan Mei. Habis April berarti Mei. Nah, di bulan Mei ini adalah hari terakhir pelaksanaan UTBK gelombang kedua di tanggal 2 nih Sobat Belajar. Jadi setelah masuk ke bulan Mei ini itu adalah sudah terakhir banget untuk pelaksanaan ujian UTBK gelombang kedua. Nah, setelah bulan Mei ini, Sobat Belajar akan kosong nih selama 1 bulan. Nah, kira-kira sampai dengan bulan Juni. Nah, pada bulan Juni, Sobat Belajar siap-siap untuk menerima hasil ujian Sobat Belajar semua yang sudah Sobat Belajar lakukan. Nah, jadi pengumumannya itu tanggal 14 Juni nih Sobat Belajar. Jadi lumayan ya 1 bulan kayak menunggu ya, makanya banyakin berdoa tentu saja. Terus kemudian persiapan sebelumnya ya tentu saja harus belajar dong yang pertama. Terus kemudian jaga kesehatan juga. Kan nggak mungkin kan kita udah belajar, udah persiapin semuanya, udah daftar, tapi pas di hari H kita malah kondisinya nggak fit. Wah, itu ngancurin semuanya banget deh. Makanya kesehatan itu penting juga ya Sobat Belajar. Kayak gitu. Oke, kita tadi udah bahas nih tentang tanggal-tanggal penting dari pelaksanaan UTBK nih Sobat Belajar. Tanggal-tanggal berapa aja. Nah, semoga tadi Sobat Belajar juga sambil nyatet ya, biar
nggak lupa biar sobat belajar ingat kalau misalnya sudah hamin berapa nih buat mendekati penutupan pendaftaran atau hamin berapa untuk mendekati ujian UTBK-nya tersebut seperti itu. Nah, Kabi akan masuk lagi ke bagian Prezi lagi, ke bagian yang tadi Kabi mau lihat kalian kayak gimana. Nah, ini ternyata kan tadi kita udah ngeliat ya tanggal-tanggalnya, ternyata cepet banget, udah di depan mata aja buat pendaftaran dan bahkan ujiannya udah tinggal 1 bulan lagi nih sobat belajar. Nah, ini harus banget nih sobat belajar nih yang belum siap, belum yakin nih, yang ada banyak ini. Semoga sobat belajar bisa makin yakin lagi karena kan meyakinkan diri itu yang pertama sih. Oh, gue harus yakin untuk bisa ujian seperti itu. Aku harus yakin agar aku bisa seperti itu. Jadi itu yang utama sih sobat belajar. Karena kan kita udah persiapkan ya semuanya dari mulai materi seperti itu, terus kemudian tenaga juga, terus kemudian fisik juga. Kan nggak mungkin ya kita belajar tanpa kondisi badan kita yang bagus seperti itu. Jadi jangan bikin semuanya sia-sia sobat belajar. Oke, nah sekarang nih Kak Abi akan mau kasih tahu sobat belajar semua tipe-tipe soal atau jenis soal deh, subbab soal yang sering banget keluar di ujian UTBK nih sobat belajar, terutama mata pelajaran sejarah nih. Jadi misalnya nih, contohnya misalnya tentang proklamasi, apakah peristiwa-peristiwa proklamasi sering keluar di ujian nasional di ujian UTBK seperti itu. Nah, di sini Kak Abi akan kasih tahu sobat belajar semua bab apa yang paling sering keluar di ujian UTBK. Oke. Nah, sebelumnya Kak Abi di sini ada soal, kalian bisa menjawabnya di sini. Oke. Nah, waiting for the question. Oke. Siap-siap ya sobat belajar di rumah. Nah, oke. Answer to get more point. Ya, ini pertanyaannya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia itu diawali oleh apa nih? Diawali oleh kedua negara adidaya. Kira-kira sobat belajar ada yang tahu nggak sih? Negara apa sih? Dua negara adidaya yang mengawali datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Wah, kita tunggu jawabannya. Ya, waktunya habis. Time's up. Oke, Oke, ternyata ada satu nih yang benar dan satu lagi yang salah. Wah, nih kontras ya Jerman dan Prancis dengan Portugis dan Spanyol. Wah, terima kasih nih sobat belajar yang udah ngejawab soalnya. Jadi, kita lihat siapa sih yang berhasil ngejawab. Oke, nah ini dia. Wah, yang berhasil ternyata Ninja, Cenah. Oke, wah Ninja yang berhasil ngejawab tadi dengan total nilainya 752. Terus kemudian ada juga Joni yang tadi berhasil ngejawab tapi gagal, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, kami akan jelasin dulu ke sobat belajar semuanya di rumah nih. Ternyata nih sobat belajar itu yang namanya kolonialisasi di Indonesia, yang namanya penjajahan di Indonesia diawali oleh sebuah pelayaran internasional nih sobat belajar oleh dua negara adidaya. Kalau sobat belajar tahu siapakah kira-kira? Nah, kami di sini akan jelasin negara apa sih yang mengawalinya. Nah, Nah, ternyata kolonialisasi di Indonesia ini dimulai oleh perjalanan penjelajah Eropa dari negara. Nah, ini dia. Kalau misalnya sobat belajar ngelihat pasti atau yang suka bola nih di rumah pasti udah tahu dong bendera ini apa. Ya, ini adalah Portugis versus Spanyol. Jadi kalau misalnya sobat belajar tahu, jadi kedua negara ini, Portugal dan Spanyol itu merupakan kedua negara yang memang mengawali kehidupan penjelajahan di dunia seperti itu. Jadi misalnya ada Christopus Columbus. Nah, beliau adalah seorang penjelajah
yang kemudian akhirnya menjelajah seluruh dunia, yang akhirnya membuat nih penjelajahan di dunia itu semakin booming gitu loh. Termasuk diantaranya kedua negara ini, di negara Portugal dan di negara Spanyol, seperti itu. Nah, begitulah. Jadi kalau misalnya sobat belajar ngelihat jawaban yang tadi, tuh kira-kira berarti adalah negara Portugis dan Spanyol ya. Kita lihat lagi ke Mentimeternya. Nah, ini dia. Kayak gitu. Jadi negara Portugis dan negara Spanyol yang mengawalinya. Seperti itu sobat belajar. Ini ternyata ada satu yang benar dan masih ada satu yang salah. Biar yang salah bisa tahu nih kalau misalnya sekarang dua negara yang mengawali sebuah penjelajahan di dunia bukan hanya ke Indonesia sebetulnya sobat belajar, tapi ke negara-negara belahan bumi lainnya, terutama negara di Asia sih, kayak misalnya India, kemudian Maluku, kemudian Malaka seperti itu, dan negara-negara Filipina seperti itu. Nah, itu mereka akhirnya menjelajah dunia ke Indonesia, ke negara-negara yang tadi sudah kami sebutkan, untuk tentu saja dengan tujuan-tujuan tertentu seperti itu. Oke, Kak Abi akan coba lanjutin lagi ke soal berikutnya. Kak Abi lebih penasaran nih, kira-kira kalian lebih tahu nggak sih tentang pertanyaan berikutnya? Ini lebih spesifik lagi nih, sobat belajar. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Kak Abi kan tunggu partisipannya. Pertanyaan 2 dari 6. Jadi Kak Abi nggak bikin banyak pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering banget keluar di UTBK. Sekali lagi Kak Abi ingetin ya sobat belajar. Subtopik pertanyaan ini sering banget keluar di UTBK nih. Jadi nggak banyak sekali pertanyaannya, hanya sedikit aja. Oke, kita hitung mundur. Nah ini dia pertanyaannya. Perjalanan yang dilakukan Portugis dan perjanjian yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol atas wilayah pembagian barat dan timur kayak gitu. Nah, ini dia ditarik dari kutub utara ke selatan, dikenal dengan perjanjian apa nih sobat belajar yang tahu? Ayo, perjanjian apa biasanya? Kalau misalnya ini perjanjian-perjanjian ini sering banget keluar nih sobat belajar. Wah, ini sudah ada yang ngisi nih. Kita cek lagi ya, sahabat belajar. Yang pertama ada pilihan perjanjian Renville, kemudian perjanjian Saragossa, perjanjian Tordesillas, dan yang kosong juga perjanjian Linggarjati. Wah, ini kayak apa namanya? Mirip-mirip ya perjanjian-perjanjiannya atau mungkin terdengar asing di telinga sobat belajar semua. Ya, jadi perjanjian ini adalah perjanjian Tordesillas yang benar. Jadi perjanjian Tordesillas adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh negara Espanya dan negara Portugal seperti itu. Jadi negara Spanyol dan negara Portugal mereka melakukan sebuah perjanjian nih sobat belajar kayak gitu. Kami akan ngejelasin kalian lebih detailnya. Kenapa sih mereka melakukan perjanjian? Alasan apa sih yang berlatar belakangi mereka melakukan perjanjian? Kita lihat ya. Yang ini. Nah, ini dia perjanjian yang dilakukan oleh negara Spanyol dan negara Portugis. Kita lihat ternyata ada dua perjanjian nih sobat belajar. Perjanjian Tordesillas dan perjanjian Saragossa. Nah, kita lihat dulu nih perjanjian yang mana sih yang awalnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia perjanjian Tordesillas. Jadi, perjanjian Tordesillas ini dibuat oleh kedua negara adidaya tersebut, Jerman lagi, siapa namanya? Spanyol dan Portugal. Nah, mereka membuat perjanjian nih sobat belajar. Nah, perjanjian ini adalah membagi dua wilayah, seperti wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat yang ditarik garis lurus dari kutub utara ke kutub selatan kayak gitu. Di dekat Tanjung Pengharapan seperti itu. Nah, ini dia nih yang membuat mereka perjanjian. Jadi daerah Kami tulisin aja ya di sini. Nah, jadi seluruh daerah bagian timur, ini timur ya, disebutnya east.
Nah, bagian timur ini dikhususkan untuk negara Portugis. Nah, sedangkan untuk daerah di sebelah barat, west, nah khusus untuk negara-negara, khusus untuk penjajahan atau pengeksplorasi negara Spanyol. Nah, begitu. Jadi, Portugis dan Spanyol ini sudah melakukan perjanjian nih Sobat Belajar. Jadi, untuk wilayah West atau wilayah Barat, itu khusus deh untuk orang-orang Espanyol, orang-orang Espanya yang pengen menjelajah dunia. Nah, sedangkan bagian East atau bagian Timur dikhususkan untuk negara Portugis yang ingin melakukan penjelajahan kayak gitu. Berarti kalau misal di Timur, di sini ada India, terus kemudian ada Afrika, ada Indonesia, ada apa namanya? Malaysia seperti itu. Terus kemudian ada Filipina. Jadi lebih banyak pilihan negaranya ketimbang di negara West kayak gitu. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan perjanjian Tordesillas nih Sobat Belajar. Jadi perjanjian awal yang dibuat oleh mereka berdua which is negara yang tadi Portugal dan Spanyol seperti itu. Jadi mereka membuat perjanjian tersebut. Nah, perjanjiannya apa sih isinya? Nah, perjanjiannya adalah yang tadi membagi wilayah barat untuk Spanyol, kemudian wilayah timur untuk Portugis seperti itu. Dan itulah isi perjanjian Tordesillas. Pada intinya kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih, apa sih isi perjanjian Tordesillas? Nah, itu dia. Tordesillas adalah membagi dua wilayah bumi, ditarik dari kutub utara ke kutub selatan, bahwa untuk wilayah barat untuk Spanyol, untuk wilayah timur, untuk Portugis, seperti itu. Itu adalah inti dari perjanjian Tordesillas tuh, Sobat Belajar. Oke, kita udah selesai. Ini, Kak Abi mau ceritain lagi perjanjian. Nah, akhirnya setelah perjanjian Tordesillas yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis, ternyata pada kenyataannya beberapa tahun kemudian salah satu negara melakukan pelanggaran nih Sobat Belajar. Coba tebak, siapa negara yang melanggar perjanjian Tordesillas? Ada yang tahu? Nah, jadi pelanggaran tersebut dilakukan oleh negara Spanyol, Sobat Belajar. Nah, Spanyol akhirnya menjelajah ke negara bagian timur juga. Akhirnya Spanyol sampai dong di Maluku. Karena kan Maluku waktu itu sudah ditempati oleh Portugis nih. Terus kemudian 10 tahun kemudian setelah Portugis nyampe di Maluku, Spanyol datang juga. Berarti kan Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tadi. Bahwa Spanyol hanya dapat bagian barat karena Portugisnya di bagian timur. Nah, akhirnya setelah mereka bertemu di sana kan namanya ada sengketa dong pasti. Akhirnya dibuatlah perjanjian turunan. Perjanjian kedua, perjanjian berikutnya itu disebut ini dia, perjanjian Saragossa. Ada yang sudah sering dengar? Nah, perjanjian Saragossa ini adalah pembagi sama intinya. Jadi yang dibuat oleh negara Portugis dan negara Spanyol nih, Sobat Belajar. Nah, ini dia kan mereka kan mereka ada di bagian Indonesia, misalnya di sini. Nah, jadi negara Portugis dan Spanyol ini membuka nggak mau nih kalau misalnya Spanyol tuh ada juga di Maluku. Spanyol nggak mau, Portugis nggak mau juga kalau misalnya ada Spanyol di Molucas. Pokoknya Spanyol harus pergi dari Maluku seperti itu. Nah, akhirnya mereka membuat perjanjian juga nih. Perjanjiannya sama intinya. Tapi sekarang perjanjiannya diperluas. Sama intinya. Pembatasan kedua belah, jadi seperti ini, wilayah bagian timur masih untuk si Portugis. Nah, wilayah bagian barat untuk Spanyol. Nah, kayak gitu. Jadi dibagi nih, kalau misalnya Sobat Belajar lihat nih, daerah yang biru nih, ini udah miliknya Portugis nih pada saat itu. Udah dikuasain sama penjelajah-penjelajah Portugis. Nah, sedangkan yang merah nih, berarti Spanyol nih. Kalau misalnya kita lihat negaranya kan Spanyol kan merah. Nah, ini merah nih berarti Spanyol nih. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, akhirnya setelah perjanjian itu dibuat, si Spanyol akhirnya menjelajah negara atasnya Maluku. Berarti apa kalau atasnya Maluku?
Negara Filipina. Yes, nih. Akhirnya setelah perjanjian tersebut, si Spanyol yang tadinya ada di Maluku juga diusirlah dia oleh Portugal untuk keluar dari Maluku, yang berarti dia ke atas nih. Ke atas berarti ke daerah Filipina, karena kan atasnya bagian Maluku kan Filipina ya. Nah, akhirnya si Spanyol lah bermukim di sana di Filipina. Seperti kita ketahui sekarang kebudayaan Filipina banyak yang banget yang mengadopsi kebudayaan Spanyol, kayak mulai dari baju daerahnya, bahasanya, makanannya, seperti itu. Nah, akhirnya si Portugis tetap stay di Maluku atau di Molucas, seperti itu, sobat belajar. Nah, itulah isi dari perjanjian Saragossa yang terjadi antara Portugis dan Spanyol. Itu. Oke, sekarang Kak Abi akan lanjut ke soal berikutnya yang sering banget keluar di UTBK nih, sobat belajar. Nah, ini dia yang tadi hasilnya. Kita lihat jawaban yang benar diperoleh oleh siapa ya. Wow, kita lihat siapakah jawaban yang benar. Wah, lagi-lagi si Ninja nih, sobat belajar. Nilainya makin besar ya. 752. Terus Marsha 0, kemudian John Toretto 0 juga. Tenang aja, kita masih banyak soal lagi. Masih ada beberapa soal lagi. Kami akan lanjut dengan buka soal. Kalian siap-siap? Nah, ini dia. Mhm. Oke, ini tadi soal sebelumnya ternyata sudah kebuka ya, sobat belajar. Nah, ini dia. Nah, ini pertanyaannya. Perjalanan dilakukan Portugis dan Spanyol atas bagian wilayah barat dan timur. Oh, ini yang tadi udah, berarti ini nilainya. Oke. Oh, yang tadi yang di pertanyaan kedua nilainya yang lebih banyak tuh yang John Toretto ternyata. Terus kemudian Ninja juga berhasil jawab juga, nilainya juga masih lebih tinggi seperti itu. Kita buka soal berikutnya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Oke, nah, oke, siap-siap sobat belajar buat ngejawab. Pertanyaan ketiga akan dibuka nih sebentar lagi. Nah, ini dia pertanyaannya. Pelanggaran yang dilakukan Spanyol atas perjanjian Tordesillas melahirkan kembali perjanjian berikutnya. Wah, tadi baru aja tadi kami bahas. Akhirnya Spanyol melanggar kan perjanjian Tordesillas, akhirnya terbit lagi perjanjian berikutnya. Perjanjian apakah itu? Nah, perjanjian itu sering keluar nih. Ya, waktunya habis. Time's up, sobat belajar. Kita akan lihat hasilnya. Oke, masih ada yang salah ternyata. Nomor 1 ada yang ngisi perjanjian Renville juga. Nah, gitu. Ternyata ini perjanjiannya. Nah, oke. Kami akan bahas yang tadi. Sebenarnya kita sudah membahas untuk perjanjian ini. Jadi yang pelanggaran dari perjanjian Tordesillas itu dilakukan oleh negara Spanyol. Nah, kemudian karena Spanyol melanggar, kan Spanyol kan berlayar nih ke Maluku kan akhirnya. Nah, padahal kan dia nggak boleh berlayar ke Maluku karena udah ada perjanjian Tordesillas tersebut. Nah, tapi si Spanyol nih melanggar. Nah, pelanggaran tersebut akhirnya melahirkan kembali sebuah perjanjian internasional antara mereka berdua. Antara Spanyol dan Portugis tentu saja. Nah, perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian Saragossa. Seperti itu, sobat belajar. Nah, perjanjian-perjanjian ini nih sering banget keluar nih sobat belajar di soal-soal UTBK kayak gitu. Perjanjian ini sering banget keluar. Jadi kalau misalnya sobat belajar belajar tentang Eropa, tentang kolonialisasi Eropa, nah perjanjian ini lumayan sering keluar. Kayak gitu. Oke, kita akan coba lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini hasil jawabannya. Ya, siapa yang menjawab dengan benar tadi? Wah, Ninja makin meroket ya nilainya dengan total nilai 1688, sobat belajar. Terus kemudian
Ada Marsha di 0, kemudian John Treto di 659. Oke, nggak apa-apa karena kita masih punya banyak soal. Kami akan lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Siap-siap sobat belajar di rumah buat menjawab soal keempat. Ya, sebentar lagi soal akan kebuka. Sobat belajar siap-siap ya. Nah, ini dia soalnya. Inti dari perjanjian Saragossa dan Portugis dan Spanyol. Inti dari perjanjian Saragossa itu apa tuh? Tadi kami udah jelasin nih inti dari perjanjian tersebut. Ayo jawab. Harus benar pokoknya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Waktunya habis, sobat belajar. Kami akan lihat siapa yang berhasil menjawabnya. Wow, ada belum ada yang benar nih sahabat belajar ternyata. Ada jadi Kak Abi jelasin inti dari perjanjian mereka adalah itu sebenarnya adalah Portugis berhak atas Maluku yang tadi. Jadi kan kalau misalnya yang melanggar perjanjian kan Spanyol ya. Akhirnya Spanyol diusir deh tuh dari Maluku buat ke Filipina. Jadi ke atasnya bagian Maluku. Kan Maluku misalnya ada di Pulau Sulawesi ya. Nah, akhirnya Maluku si Spanyol diusir buat lanjut ke negara Filipina seperti itu. Nah, ternyata ada yang salah nih. Spanyol berhak atas bagian timur India. Kan padahal kan kalau misal India berarti masuknya masih belahan timur, berarti India masih haknya atas si Portugal seperti itu. Jadi ini salah. Terus kemudian yang ini, Tanjung Harapan sebagai tanda kekuasaan Portugis. Tanjung Harapan sebagai kekuasaan Portugis. Enggak dong, Tanjung Harapan kan sebagai kekuasaannya bukan kekuasaan mereka berdua juga karena itu kan batas antara kedua sisi kan sisi barat dan sisi timur seperti itu. Terus kemudian yang nggak dipilih Maluku di bawah kekuasaan Spanyol. Maluku di bawah kekuasaan Spanyol. Enggak dong. Maluku di bawah kekuasaannya Portugis seperti itu karena kan Spanyolnya naik ke Filipina. Seperti itu sobat belajar. Oke, ini udah perjanjian-perjanjian udah lumayan ngerti ya kira-kira karena kan tadi udah kami udah bahas tentang detail perjanjian Saragossa dan perjanjian Tordesillasnya. Kita akan lanjut ke latihan soal berikutnya, soal yang pastinya sering banget keluar di ujian UTBK sobat belajar. Nah, ini dia soalnya. Oh iya, hasilnya. Ternyata hasilnya tidak ada yang bergerak lagi nih karena tadi posisi masih aman sementara si Ninja masih di posisi ke-1, John Toretto di posisi kedua seperti itu. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih sobat belajar. Dua pertanyaan terakhir. Ayo siap-siap ya sobat belajar. Nah, ini dia. Pertanyaannya kita ganti topik. Nah, tadi kan tentang perjanjian internasional. Nah, ini dia pertanyaannya tentang VOC. Pemerintah Belanda memberikan hak kepada VOC disebabkan oleh beberapa tujuan. Nah, apa sih ini yang menyebabkan pemerintah Belanda waktunya 17 detik? Ya, pemerintah Belanda memberikan hak kepada VOC. Nah, akan apa sih pemerintah Belanda memberikan hak kepada VOC? Kenapa? Kayak gitu. Pasti ada alasannya. Oke, oke, waktunya udah habis, sobat belajar. Nah, ini dia. Wah, ternyata ada yang benar. Untuk jadi, sobat belajar, isinya adalah untuk mengendalikan Hindia Belanda yang pertama. Jadi, karena si VOC tuh nggak mau kayak gitu. Kalau misalnya yang ini meringankan beban pemerintahan Belanda, wah itu termasuk ya salah satu ciri-cirinya. Ini kita harus lihat kata kecuali di sini. Ya, kayak gitu. Terus kemudian memonopoli perdagangan di Nusantara. Wah, itu juga termasuk salah satu kenapa sih kita harus ngasih hak ke mereka kayak gitu. Terus kemudian mengetahui menguasai pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Terus kemudian yang salah juga mencegah persaingan perdagangan yang tidak sehat kayak gitu. Dan itu merupakan salah satu alasan diberikannya hak istimewa oleh Belanda kepada sebuah perusahaan dagang. Ya walaupun perusahaan dagang itu milik Belanda juga, sobat belajar. Kayak gitu. Terus kita lihat nih, hmm, Pak Abi mau ngejelasin dulu tentang hak-hak VOC ini apaan aja sih? Nah ini dia. Nah,
Nah, kita masuk ke VOC sekarang. Tujuannya yang tadi, tujuannya diberikan hak istimewa kepada VOC dari pemerintah Belanda. Yang pertama, karena pengen nih pemerintah Belanda bebannya nggak banyak-banyak banget. Jadi ya udahlah perusahaan dagang yang ngurusin kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, monopoli perdagangan di Nusantara kayak gitu. Jadi ya seperti kita ketahui kalau misalnya VOC memang cara berdagangnya memonopoli kayak gitu sobat belajar. Yang ketiga, menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Terus kemudian berikutnya adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan di Nusantara juga. Nah, terus kemudian mencegah persaingan perdagangan yang tidak sehat. Jadi kurang lebih banyak sekali pemerintahan Belanda nih yang dipegang oleh VOC nih sobat belajar. Dengan alasan-alasan ini, karena kan Belanda juga pengen lebih fokus juga ya dengan hal-hal yang lainnya. Kayak gitu. Nah, akhirnya melahirkanlah sebuah hak istimewa. Kita lihat nih hak istimewa VOC. Nah, ternyata mereka juga memiliki hak istimewa. Biasanya mereka nih, yang pertama, mereka berhak memonopoli perdagangan. Terus kemudian mereka juga berhak membentuk angkatan perang atau menyatakan perang. Terus mereka juga berhak membuat uang atau mengedarkan uang. Terus mereka juga berhak mengadakan perjanjian dengan raja. Terus mereka juga berhak juga eh, ekspansi benteng kayak gitu. Jadi mereka tuh banyak banget keistimewaannya. Sampai dengan hak menentukan perang atau damai buat sebuah negara. Kayak bayangkan itu merupakan sebuah perusahaan dagang, tapi mereka juga mengatur tentang militer. Terus mereka juga mengatur tentang hak untuk dagang atau hak untuk perang atau tidak seperti itu. Jadi merupakan sebuah company yang besar pada saat itu, besar banget bahkan sobat belajar. Kayak gitu. Nah, ini adalah hak-hak mereka kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya nih. Kita balik ke soal yang tadi. Oke, Nah, ini dia. Kita lihat dulu hasilnya. Siapakah udah ada yang naik belum? Nah, ini dia hasilnya. Ya, ternyata Ninja masih memimpin ya, sobat belajar. Wah, nilainya udah 2296. Pinter banget ya Ninja. Terus kemudian disusul oleh John Toretto di 659. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Ops, nah ini dia. Nah, pertanyaannya masih sama berhubungan dengan VOC. Tapi kalau ini tentang haknya yang tadi, macam-macam haknya nih. Wah, ini pertanyaan 6 dari 6. Berarti pertanyaan terakhir. Kita sobat belajar siap-siap ya. Nah, ini dia. VOC mempunyai beberapa hak istimewa yang tadi Kak Abi sudah sebutkan. Nah, hak istimewa apa sih yang dimiliki? Kecuali, ada kata kecualinya nih sobat belajar, hak istimewa tersebut. Nah, waktunya lama ya buat menjawab. Yang tadi A, hak membentuk angkatan perang atau bukan, hak mencetak uang atau bukan, hak menentukan perang atau damai seperti itu. Terus kemudian hak mengelola keuangan pemerintahan Belanda. Ya, oke, ternyata ada dua yang benar nih sahabat belajar. Jadi hak mengelola keuangan pemerintahan Belanda. Jadi seperti kita ketahui tadi VOC memang yang tadi sudah kami jelasin, mereka memiliki hak-hak yang benar-benar banyak ya, seperti mencetak uang, menyatakan perang atau tidak. Kemudian ada juga hak untuk membentuk angkatan perang kayak gitu. Jadi mereka nih ternyata tidak punya kalau hak untuk mengatur keuangan Belanda, mengatur kelola keuangan Belanda. Jadi ya tetap keuangan Belanda tetap diolah oleh pemerintahan Belanda sendiri, namun sedikit dibantu kayak gitu. Kalau misalnya penarikan pajak ya masih pemerintahan Belanda seperti itu. Dan itulah yang membuat VOC berbeda dengan pemerintahan Belanda. Jadi keuangan tetap di bawah keuangan Belanda ya, di bawah pemerintahan Belanda. Karena misalnya kalau misalnya di negara aslinya nih, misalnya di Eropa, di Belandanya langsung, ya pemerintahan Belanda megang semua keuangan Belanda, bukan VOC lagi, karena kan VOC hanya untuk area Indonesia, seperti itu sahabat belajar. Nah, itulah tadi ciri-ciri soal yang sering keluar nih sobat belajar di ujian UTBK. Jadi yang pertama tentang perjanjian internasional, terus kemudian yang kedua tentang hak-hak VOC. Itu sering banget seperti itu. Oke, sobat belajar. Nah, itu tadi adalah kedua. Coba kita lihat hasilnya. Siapa aja nih yang nilainya bagus gitu ya. Di soal yang terakhir. Wow, Ninja melejit sekali ya ini.
di 480 tambahannya. Oke. Selamat Ninja, congratulations, you did it. Nilainya 3.136. Wow. Terus kemudian disusul sama Nina dengan nilai 731 dan John Toretto di bawahnya seperti itu. Wah, semoga sobat belajar yang tadi udah jawab nih semakin cerdas lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Mudah kan pertanyaan yang Kak Abi bikin? Oke, sekarang Kak Abi mau ngasih tahu nih tentang balik lagi ke UTBK-nya. Balik lagi ke tentang ke teknis UTBK-nya. Kak Abi mau cerita lagi. Jadi ternyata di pelajaran UTBK, di pelajaran UTBK, di ujian UTBK kan misalnya sobat belajar mau milih tentang sejarah. Wah, kira-kira jurusan sejarah apa aja sih yang ada di kampus-kampus negeri? Nah, ini dia. Jurusan sejarah apa aja yang ada di kampus-kampus negeri di Indonesia? Nah, kalau misalnya sobat belajar pengen masuk jurusan sejarah, kayak misalnya sejarah murni tentu saja, nah sobat belajar bisa langsung berkunjung ke 10 kampus yang akan Kak Abi jelasin ini. Yang pertama, itu ada di Universitas Erlangga. Nah, ini dia. Di Universitas Erlangga ini juga menyediakan jurusan sejarah nih di sini. Jadi kalau misalnya sobat belajar yang tertarik nih, sobat belajar bisa langsung daftar ke Universitas Erlangga di pilihannya tadi, di pilihan soal UTBK-nya, di pilihan ujian UTBK-nya. Nah, terus kemudian ada juga Universitas Andalas di Padang. Nah, ternyata kalau misalnya sobat belajar yang jauh-jauh, yang ada di Pulau Sumatera nih nggak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa buat daftar jurusan sejarah, karena di Universitas Andalas juga sudah ada jurusan ilmu sejarah murni kayak gitu. Oke. Terus kemudian yang ketiga. Nah, ini dia. Ada yang namanya Universitas Diponegoro atau Undip. Berarti kalau Undip ada di Semarang ya, sobat belajar. Nah, kalau misalnya sobat belajar yang ada di Jawa Tengah, sobat belajar pengen masuk jurusan sejarah, ini pas banget nih sobat belajar masuk ke Undip. Terus kemudian jurusan sejarah apa lagi sih? Nah, ini dia di UGM, sobat belajar yang ada di Jogja. Wah, ini kampus idaman ya. Ternyata juga menyediakan jurusan sejarah. Nah, ini dia. Oh, di UI juga ada nih sobat belajar. Kalau misalnya sobat belajar anak Jakarta, nggak perlu jauh-jauh. Langsung aja masuk UI jurusan sejarahnya. Sejarah murni, kayak gitu. Nah, bukan peringkat ya, di nomor ke-6 ada Universitas Negeri Semarang. Juga ada jurusan sejarahnya. Kalau misalnya pengen banget daftar sejarah, ya udah langsung aja ke sini. Terus kita lihat ada di mana lagi sih Universitas Negeri di Indonesia? Oh, di Yogyakarta tentu saja. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta banyak banget kampus ya di sana. Terus mereka juga hampir lengkap jurusan-jurusannya, yang termasuk jurusan sejarah ini. Nah, terus kemudian ada di Unpad. Wah, nih beruntung banget nih sobat belajar yang ada di Bandung. Sobat belajar nggak perlu jauh-jauh keluar daerah nih. Jadi sobat belajar bisa langsung daftar ilmu sejarah di Unpad. Karena kan kalau misalnya Unpad kan di Bandung ya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Depok, Jakarta, atau misalnya jauh-jauh ke Yogyakarta atau Semarang buat ngambil jurusan sejarah. Oke, di nomor 9 ada Universitas 11 Maret. Ayo, siapa yang sering dengar Universitas 11 Maret? Atau UNS. Nah, UNS ini adanya di Solo atau di Surakarta nih sobat belajar. Jadi di Universitas 11 Maret ini juga menyediakan program studi sejarah. Nah, sobat belajar bisa nih masuk UNS kayak gitu. Nah, di nomor 10 ada di Bali, sobat belajar Universitas Udayana. Jadi ternyata di Bali juga menyediakan jurusan yang berhubungan dengan ilmu sejarah seperti itu. Dan ternyata nih kalau misalnya tadi kan Kak Abi sudah bilang ternyata sejarah ada yang sejarah murni, ada yang sejarah terapan, atau ada sejarah pendidikan. Kalau misalnya sobat belajar mau ngambil sejarah pendidikan, berarti sejarah pendidikan itu khusus untuk pendidikan, berarti jadi guru seperti itu, atau enggak jadi dosen, jadi tenaga pendidik seperti itu. Nah, kalau jurus sejarah yang ada jurusan tenaga pendidikannya, berarti itu di universitas pendidikan, kayak misalnya UNJ di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, atau enggak di Universitas Pendidikan Indonesia seperti itu. Nah, itulah biasanya jurusan pendidikan ilmu sejarah ada di situ, sobat belajar. Kayak gitu. Nah, gimana nih sobat belajar? Semoga dengan pembahasan Kak Abi pada kesempatan hari ini,
Sobat Belajar jadi makin percaya diri lagi buat ikutan ujian UTBK nih Sobat Belajar. Karena seperti yang tadi Kak Abi udah bilang, ujian UTBK itu udah sebentar lagi dan benar-benar udah di depan mata. Terus kemudian kita juga udah tahu mau masuk jurusan apa tentunya. Nah Sobat Belajar harus lebih giat lagi buat mencari tahu informasi, biar nggak ketinggalan informasi, mencari tahu hal-hal apa saja yang dipersiapkan untuk daftar atau untuk bergabung menjadi seorang mahasiswa nantinya, seperti itu. Nah, Sobat Belajar, kali ini nih, rasanya udah lama banget nih, kayak udah lumayan 1 jam kita bersama, Cialah. Jadi udah lumayan lama nih Sobat Belajar. Sobat Belajar yang masih bingung, nanti kita akan ketemu lagi di Ayo Ngobrol UTBK minggu depan. Sobat Belajar bisa akan ketemu Kak Abi lagi. Nah, Sobat Belajar, segitu aja. Kak Abi mohon undur diri karena belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!